keyakinan kita sebagai seorang muslim, ya, kita harus memahami bahwa yahdillahu mayyasha, bahwa Allah hanya memberi hidayah kepada yang layak saja, sebagaimana Allah tidak akan menyesatkan seseorang kecuali yang layak saja disesatkan. Hidayah itu di tangan Allah, dan yang memberi hidayah dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang hamba membutuhkan hidayah. Dalam setiap kesempatan dan setiap aktivitas kita butuh hidayah. Ya. Dan istiqomah itu penyokong terbesarnya adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ilmu. Ilmu iya, faktor terbesar. Tapi betapa banyak orang yang berilmu tapi ternyata menyesatkan. Ya. Bukan hanya lisan. Lisan, menjaga lisan ini termasuk kaidah istiqomah kemarin kita bahas. Tapi betapa banyak orang yang mempunyai lisan yang manis, ya, pintar berretorika, tapi ternyata jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin solihat yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan untuk kita semuanya banyak karunia dan kenikmatan, sehingga pada malam hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk dapat hadir kembali di majlis kamisan kita di Masjid Nur Mirah ini. Semoga kita senantiasa berada dalam lapis-lapis keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Ada dua hal yang ingin saya ingatkan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan materi kita, kaidah-kaidah penting dalam istiqomah. Yang pertama, kami menasihati diri kami pribadi dan jamaah yang dimuliakan Allah untuk menyelesaikan segala bentuk permusuhan, perkelahian, perselisihan, dendam, hasad, pertikaian di waktu-waktu ini, karena sebentar lagi kita masuk tanggal 15 Sya'ban, tepatnya di malam nisfu Sya'ban. Sekarang kita ada di tanggal 10 Sya'ban, ya, berarti kira-kira hari, kalau lihat dari kalender, hari Rabu malam kita masuk, atau hari Selasa malam masuk di malam nisfu Sya'ban, malam di mana Rasulullah SAW menginformasikan melalui hadis beliau, yang mana hadis ini adalah hadis yang dinyatakan sahih oleh para ulama. Di antara hadis-hadis yang dhaif dan palsu tentang nisfu Sya'ban, ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh para ulama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin min nisfi Sya'ban
fayaghfiru li jami'in nas illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban. Ya, kalau tahun ini jatuh, kalau saya tidak salah, tidak meleset tanggal 15 Sya'ban itu hari Rabu, berarti Rabu pagi. Ya, maka sudah sangat terlambat sekali kalau hari ini kita masih punya banyak permusuhan dan pertikaian di antara kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, Allah turun ke langit dunia di mana Allah ampuni semua dosa hambanya. Kejadian ini hanya 1 tahun sekali, malam nisfu Sya'ban. Ya. Illa, kecuali dua jenis orang, dua jenis hamba yang menyekutukan Allah, orang yang melakukan praktek kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, au musyahin. Musyahin ini dimaknai oleh para ulama orang yang bertikai dengan sesama, orang yang berkelahi, bermusuhan, cekcok, diem-dieman, ya, saling membuka aib, saling menjelek-jelekkan, mencaci maki antara dua saudara. Ini masuk dalam kategori musyahin yang tidak ada ampunan baginya di malam nisfu Sya'ban. Maka Al-Fakir menasihati diri Al-Fakir dan jamaah yang dimuliakan Allah untuk memperbaiki segala masalah kita kepada sesama, karena urusan dengan manusia itu urusannya panjang, hadir. Allah, ketika kita ini melakukan kesalahan kepada Allah, kita bertaubat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Maha menerima taubat. Tapi ketika kita melakukan kesalahan kepada sesama, kita memohon maaf kepadanya, dia belum tentu memaafkan kita. Ya, maka selesaikan urusan ini segera, karena ada momen yang sangat luar biasa di malam nisfu Sya'ban. Itu yang pertama yang ingin saya ingatkan. Kemudian yang kedua, saya mendapat kabar baru saja Profesor Zainal Arifin Adnan, beliau saat ini terbaring sakit di rumah sakit UNS, ya, mantan ketua MUI Surakarta, antum semuanya mengenal. Mohon doa yang tulus dan ikhlas dari para ikhwah dan akhwat untuk mendoakan beliau agar beliau diberi kesembuhan. Saat ini terpasang ventilator di tubuh beliau dan beliau dalam keadaan tidak sadar diri, sehingga mohon didoakan dengan doa yang tulus agar Allah menghapuskan segala kesalahan beliau dengan sakitnya, Allah mengangkat sakit beliau dan Allah berikan ketabahan. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang muliakan Allah, barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan kaidah terakhir dari rangkaian kaidah-kaidah penting dalam istiqamah. Kita masuk pada kaidah ke-10 insyaallah taala kesempatan kali ini, tepat sebelum Ramadan insyaallah kita selesaikan. Nanti masuk Ramadan, ya. Kemudian nanti di luar Ramadan kita mulai pembahasan yang lainnya. Kaidah al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyah. Keistiqamahan adalah pemberian ilahi dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqamah ini tidak bisa diusahakan kecuali dengan izin Allah, karena istiqamah ini pemberian, ya. Sebagaimana kita tahu hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga harus tahu istiqamah itu juga di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu milik Allah, maka istiqamah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham pentingnya kita menjaga keistiqomahan.
tidak ada agenda yang lebih penting setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kemudian kita berusaha istiqomah. Dan istiqomah ini tidak akan mungkin ditempuh dengan kaidah 1 sampai 9. Insyaallah nanti akan kita ulang secara cepat. Kalau yang ke-10 ini hilang. Karena kita harus paham bahwa istiqomah itu adalah minnah ilahiyah, pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapapun hamba yang dikehendaki. Makanya dalam tataran prinsip akidah kita, keyakinan kita sebagai seorang muslim, ya, kita harus memahami bahwa yahdillahu mayyasha, bahwa Allah hanya memberi hidayah kepada yang layak saja, sebagaimana Allah tidak akan menyesatkan seseorang kecuali yang layak saja disesatkan. Ya. Jadi sudah kebangetan kalau ada orang kok sampai sesat su'ul khotimah, itu sudah karena kebangetan. Karena Allah membuka pintu hidayah itu begitu lebarnya. Ya. Makanya kemudian kita harus tahu, hadirin memuliakan Allah, ya. Hidayah itu di tangan Allah, dan yang memberi hidayah dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang hamba membutuhkan hidayah. Dalam setiap kesempatan dan setiap aktivitas kita butuh hidayah. Ya. Dan istiqomah itu penyokong terbesarnya adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ilmu. Ilmu iya, faktor terbesar. Tapi betapa banyak orang yang berilmu tapi ternyata menyesatkan. Ya. Bukan hanya lisan. Lisan, menjaga lisan ini termasuk kaidah istiqomah kemarin kita bahas. Tapi betapa banyak orang yang mempunyai lisan yang manis, ya, pintar berretorika, tapi ternyata jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah 9 pertama itu disempurnakan dengan kaidah yang ke-10. Iya. Iya. Rabbaniyah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya dimuliakan Allah, kalau kita sedikit tarbiyah wa ta'lim, ya. Para ulama itu membuat banyak kitab tentang tarbiyah, kitab-kitab pendidikan, ya, kitab-kitab bagaimana cara mendidik generasi setelah kita ini agar jadi generasi yang robbani, ya. Para ulama membuat banyak kitab, tapi inti dari semua kitab tarbiyah, orang tua kepada anak, guru kepada murid, itu intinya hanya 3 kata para ulama. Panjenengan ini seorang ayah, panjenengan seorang ibu, panjenengan ini seorang guru yang punya murid, punya anak, ya, yang Allah titipkan kepada kita. Maka inti tarbiyah itu 3 kata para ulama. Yang pertama adalah bagaimana seorang ayah atau seorang ibu, ya, inti pendidikan, pengasuhan anak ini 3. Yang pertama, bagaimana seorang ayah atau seorang ibu, ya, berusaha terus-menerus menjadi teladan yang terbaik bagi anak keturunannya. Jadi inti tarbiyah itu yang pertama teladan, keteladanan, ya. Jadi tarbiyah atau pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer ilmu. Karena kalau transfer ilmu, maka sekarang Syekh Google hafizahullah ta'ala lebih maha mengetahui daripada para guru dan para ustadz. Ya, cukuplah seorang anak didik atau seorang anak kita membuka Google dan bertanya apa saja di Google, gitu kan. Berarti inti pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, tapi inti pendidikan itu yang pertama adalah keteladanan. Bagaimana seorang ayah menjadi teladan perwira yang baik, bagaimana seorang ibu menjadi teladan kelembutan yang terbaik untuk anaknya, ya, sehingga seorang anak itu tumbuh secara fitrah, ya, keperwiraan bagi laki-laki, kemudian kewanitaan yang lembut bagi perempuan, ya,
Seringkali masalah-masalah yang terjadi hari ini seperti LGBT sebagai penyakit itu ya seringkali disebabkan karena mereka tidak punya sosok hadirin. Mereka hilang keteladanan. Ayahnya ada secara fisik, tapi tidak hadir secara ya fungsi, tidak hadir. Ayahnya pergi di pagi hari, pulang sudah tinggal capeknya, tidak pernah menyapa anaknya, tidak pernah memberikan senyuman, tidak pernah memberikan sentuhan fisik untuk anaknya. Padahal itu asupan yang dirasakan oleh asupan. Kemudian dia tidak pernah mengalami fitrah yang tumbuh secara normal ya. Karena laki-laki itu normalnya harus ada sisi, dan itu dicontoh kepada anak dari ayahnya ya. Kelembutan itu dicontoh dari ibunya ya. Akhlak terpuji itu dari kedua orang tuanya ya. Makanya kemudian itulah yang diberantas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman ketika beliau mendidik para sahabat. Hal yang paling merebak di tanah Jazirah Arab ketika itu adalah khomer dan zina. Khomer, zina, judi. Itu sudah satu paket hadir. Tapi bagaimana Rasulullah SAW memberantas kebiasaan zina orang-orang Arab? Ternyata bukan dengan membacakan ayat wala taqrabuz zina kemudian semuanya bebas zina, tidak semudah itu hadir. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberantas kebiasaan zinanya orang-orang Jazirah Arab itu dari apa? Dari pendekatan beliau kepada anak-anak. Perhatian beliau contohkan kepada anak-anak beliau dan kepada anak-anak para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Ada seorang ibu yang menggendongkan anaknya di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan sahabiah, kemudian anaknya pipis di celana, kemudian ibu ini khawatir hal tersebut mengotori Rasulullah dan tidak hormat kepada Rasulullah, kemudian ibu ini mencerabut dan mengangkat anaknya dengan kasar, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada wanita sahabiah ini, wahai fulana, ya sungguh ya kotoran di bajuku ini bisa hilang dengan air, tapi cara mengangkatmu yang kasar itu tidak akan bisa hilang dengan semudah itu nanti sampai dia dewasa. Lihat bagaimana perhatian Nabi SAW. Rasulullah biasa mencium anak kecil, yang hal tersebut adalah hal yang tabu bagi masyarakat jahiliyah ya. Ketika ada seorang sahabat punya 10 anak, melihat Rasulullah menciumi anak kecil, sahabat ini berkata, ya Rasulullah, aku punya 10 anak, tidak pernah aku ciumin seperti itu. Ya, maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya sungguh celakanya aku jika rasa kasih sayang seperti ini dicabut dari diriku, kata Rasulullah. Ya, nah ini hal-hal yang diajarkan Rasulullah dalam rangka apa? Dalam rangka menghapuskan perzinahan. Karena logikanya seperti ini, ketika seorang anak ini tidak pernah dipeluk, tidak pernah dicium, tidak pernah diperhatikan oleh ayah dan ibu semenjak kecil, diperlukan seperti itu. Indahnya syariat ini. Bagaimana kemudian inti tarbiyah yang pertama itu adalah memberikan keteladanan. Bukan ini pembahasan kita. Ada yang kedua dan yang ketiga. Ya, inti tarbiyah yang kedua ada bahwa semua makanan yang masuk ke perut anak kita, anak didik kita adalah makanan halal. Ini inti tarbiyah. Karena seberapapun ilmu diberikan kepada seorang anak, kepada seorang murid, kalau fasilitas pendidikannya adalah ya fasilitas yang dihasilkan dari tempat-tempat yang haram, pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal, maka itu kalau bahasa orang Jawanya muspro, sia-sia, ya, tidak ada gunanya. Karena makanan yang haram hanya akan menumbuhkan daging-daging yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana kita bisa mengharapkan seorang anak akhlaknya baik kalau
energi yang dia curahkan untuk belajar adalah energi dari makanan-makanan yang haram. Maka inti tarbiyah yang kedua kata para ulama adalah memastikan bahwa semua rezeki, semua harta, semua nafkah, semua makanan dan minuman yang kita bawa ke rumah itu ya adalah rezeki yang halal. Maka ini dua fungsi, suami istri ini saling bersinergi. Ayahnya mencari rezeki yang halal dan thayyib, ibunya menfilter di dalam rumah. Jika ada rezeki yang mencurigakan masuk ke dalam rumah, gajiannya awal bulan kok, tengah bulan kok tiba-tiba dapat uang sebanyak ini. Anda berhak bagi seorang istri bertanya kepada suaminya, ini uang dari mana, Pak? Ya, dengan bahasa yang lembut dan tidak menyakiti hati tentunya. Bisa jadi memang itu adalah harta yang halal. Ya, tapi itu penting untuk filter, penyaring terakhir sebelum masuk ke dalam perut diri kita dan anak-anak kita. Ya, ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang akan menjadi pembahasan kita, ya. Inti tarbiyah, inti pendidikan. Pendidikan apapun itu, pendidikan seorang ayah, ibu kepada anaknya, seorang guru kepada murid-muridnya adalah lisan yang tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah agar anak-anaknya diberi taufik dan hidayah kepada Allah. Ya. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa cerdasnya, berhasilnya, terpujinya akhlak seorang anak, suksesnya seorang anak itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya hari ini muliakan Allah, Ibnul Qayyim itu pernah berkata rahimahullah, kanallahu asla kulli khairin fattaufiqu huwa biyadillah. Ya, bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan. Dan taufik itu bagian dari kebaikan. Maka taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi banyaknya marah kita kepada anak kita, stresnya kita ngurus anak kita karena kita belum menyandarkan pendidikan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita masih mengandalkan kehebatan diri kita masing-masing. Kita masih mengandalkan kehebatan sekolah-sekolah favorit yang SPP-nya kita bayar sekian juta itu. Kita masih mengandalkan guru-guru yang hebat. Kita masih mengandalkan diri kita sendiri, kita lupa tidak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka inti pendidikan yang ketiga adalah doa yang tidak pernah putus. Ya. Dengan keyakinan bahwa hidayah ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita yakin ya kita bisa istiqomah, kita bisa terus ditunjuki jalan kebenaran itu semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ya. Seakan-akan kaidah ke-10 ini menutup dan memungkasi atau menyempurnakan kaidah yang paripurna, ya, menutup dari 9 kaidah yang isinya adalah ikhtiar. Ya. Kita tidak melupakan bahwa semua taufik yang Allah titipkan kepada kita ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban mengapa setiap hari kita diminta untuk membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali dalam sehari. Ya. Itulah jawaban mengapa di dalam Al-Qur'an doa pertama itu bukan doa minta surga, doa dijauhkan dari neraka, doa agar hidup enak, sentosa, tapi doa pertama di dalam Al-Qur'an adalah doa minta hidayah kepada Allah. Ya. Ya. Dan itulah nanti yang akan pertama kali disebut pertama kali oleh para penduduk jannah. Kalau kita buka surah Al-A'raf ayat 43, kita akan dapati penduduk jannah ketika dipersilahkan Allah masuk ke gerbang jannah. Kita berdoa semoga kita semuanya masuk ke dalam jannah. Amin. Masuk, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Ya, ya. Rasa syukur yang pertama kali diungkapkan oleh penduduk jannah ketika masuk jannah. Setelah sabaran dalam musibah-musibah, mereka perjalanan hidupnya begitu berat, setelah semua yang mereka alami di dalam kubur, setelah semua yang dirasakan di padang mahsyar, di hari hisab, di mizan, di sirat, mereka dipersilahkan oleh para malaikat, disambut Rasulullah di haudnya, kemudian dipersilahkan masuk ke dalam surga. Apa pertama kali yang disebut? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang hadana, memberi kami hidayah, lihada, untuk jalan menuju surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami benar-benar tidak akan ditunjuki laula an hadanallah, kecuali kalau bukan Allah yang menunjuki. Ya. Jadi itu kalimat ungkapan pertama, hadir. Kalimat ungkapan pertama para penghuni jannah itu hidayah. Berarti faktor terbesar istiqomah itu hidayah, hadir. Dan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan ada 5 keadaan mengapa manusia itu selalu butuh hidayah. Ya. Ada 5 keadaan manusia itu butuh terus-menerus kepada hidayah. Dan kita berada di antara satu di antara 5 keadaan ini. Setiap kita yang ada di sini dan ada di luar sana, semuanya di antara 5 ini. Yang pertama adalah keadaan ketika kita dalam keadaan tidak tahu menahu. Kita dalam keadaan jahil. Kita dalam keadaan tidak tahu jalan. Ya. Kadang-kadang kita dalam keadaan begitu, adik. Ada satu masalah kita tidak tahu jalan keluar. Ya. Atau ada kita berada di persimpangan antara 2 pilihan, kita tidak tahu yang benar, ke kanan apa ke kiri, A apa B, diambil atau enggak ini. Dalam keadaan betul-betul tidak tahu, jahil, hadir. Ya. Sebagaimana keadaan ada orang yang karena kejahilannya dia melakukan dosa. Dia minum khamar, dia berzina, dia makan riba, dia membunuh orang. Karena mungkin kejahilan dan kebodohan serta kelalaiannya. Dalam kondisi seperti itu kita butuh hidayahnya Allah. Ya. Makanya inilah kita diminta terus untuk meminta hidayah, petunjuk, bimbingan, tuntunan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita berada di kondisi yang pertama ini, hadir. Tapi kadang-kadang juga kita berada di kondisi yang kedua, ya. Mengerti satu masalah tapi tidak mengerti masalah yang lain. Mengerti satu masalah tapi tidak mengerti masalah yang mungkin dalam urusan fikih ibadah kita butuh sering-sering. Ada sekitar 6 tempat mungkin dari mulai sebelum subuh, ya saya berangkat sudah buka ke depan, kemudian nyapa saya, Ustaz izinkan saya, antum apa nggak kerja Pak? Saya bilang enggak Ustaz, sudah saya kosongkan khusus hari ini ngantar antum Ustaz. Jangan akhi, hari ini padat, saya bilang, nanti antum enggak kuat, saya bilang. Ini hanya khusus orang-orang tertentu saja yang bisa ini, saya bilang gitu. Ya, enggak Ustaz, saya pokoknya mau antar hadirin akhirnya. Karena beliau sudah datang pagi-pagi 3:30 sudah di rumah. Akhirnya antar hadirin, antar. Masih aman. Jam 8 sudah mulai agak melipir di belakang. Ya. Kemudian jam 10 sudah dekat-dekat hadirin.
sudah ngantuk, kemudian sudah mau istirahat gitu kan, siang masih istirahat dulu, nanti jam 1 ada lagi, kemudian pas istirahat itu saya bilang, gimana akhi, sudah sampai kan? Saya bilang, udah antum pulang saja, saya biasa sendiri, saya bilang gitu. Kemudian, ya Ustaz, saya mau menyelesaikan Ustaz, saya mau menyelesaikan. Akhirnya sampai malam, hadirin, jam 10 gitu baru pulang. Setelah itu ya, Masya Allah tabarakallah, saya tanya, akhi, apa alasan antum kalian ya ninggalkan istri, ninggalkan pekerjaan untuk khidmah sama ya ahlul ilmi, khidmah untuk datang ngantar ustadz ke tempat taklim ya. Sebenarnya saya ini malu Ustaz sama perbuatan saya di masa lalu, katanya. Saya ini masih banyak dosa, tapi saya ingat dulu Ustadz pernah nyampaikan satu hadis ya, yang hadis ini saya jaga terus Ustaz. Saya berusaha bisa mengamalkannya. Hadis apa? Dibacakan hadisnya secara bahasa Indonesia, hadirin. Tapi kemudian saya ingat saya pernah nyampaikan hadis ini, Masya Allah ya, la an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid, yakni Masjidin Nabawi syahra. Ya, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat-hajatnya, lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Pahalanya seperti iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi, hadirin. Langsung madeg saya, hadirin. Kalau kayak saya tertampar, hadirin. Ya. Kemudian saya ingat, ya Allah, ternyata memang begitu. Ya. Dan dalam kondisi seperti itu kita butuh hidayah, hadirin. Kan tidak semua ilmu yang kita pelajari ini kita hafal, kan, hadirin. Kalau jenengan saya tanya kaidah ke-9 kemarin apa, paling juga pada lupa. Ya, itulah lemahnya kita begitu, hadirin. Butuhnya kita kepada hidayah itu begitu. Serapuh itu kita, hadir. Ya. Long saya yang nyampaikan hadisnya saya sendiri yang lupa. Ternyata orang ini mengambil fadilah iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh, hadir. Pahalanya berapa itu, hadir? Makanya dia tahan-tahan ngantuk, sudah kayak pulang. Enggak Ustaz, enggak Ustaz, Masya Allah. Ya. Nah kadang-kadang kita berada di apa, hadirin? Berada di kondisi yang kedua seperti ini, hadirin. Ya. Saya pernah punya cerita lain, Pak. Ini pelajaran hidup ya. Sebenarnya saya malu menceritakan, tapi ini ada pelajarannya, Pak. Saya dulu kalau pakai jam tangan di sebelah kiri, Pak. Di sebelah kiri, ya. Kemudian saya rubah di kanan nih karena ada ceritanya, ya. Ceritanya saya ujian di kampus dulu waktu ngambil S1 Syariah di Libya, ya. Kemudian kalau ujian itu biasanya saya nyari masjid yang agak melipir kampung, kemudian saya buka kitab, ngafal perkataan-perkataan ulama besok diujikan, hadir. Kemudian biasanya saya kalau pas ujian memang nyimpen khusus uang untuk makan, hadir. Dan makannya harus enak karena untuk doping kan. Ya, sudah saatnya makan, saya kemudian ke rumah makan, hadir. Ke kayak warung Padang gitu. Ketemu sama mahasiswa lain dari fakultas lain, cuman dari Mesir, dia orang Mesir. Saya makan, ya singkat cerita saya ingin makan dengan cepat, saya kasih waktu 10 menit makan, kemudian saya mau belajar lagi. Tapi orang ini kemudian izin untuk bergabung di meja saya. Boleh saya makan sama antum? Boleh, karena kami tahu kami satu kampus. Ya, kemudian sebelum kami menyelesaikan makan, dia sudah ngajak diskusi, ya. Akhi, apa alasan antum pakai jam tangan di kiri, katanya. Ya enggak apa-apa, pakai saja, saya bilang. Sambil makan, saya sudah serius makan nih, hadir. Ya, pakai aja. Akhi, Rasulullah itu mengajarkan kita mendahulukan yang kanan, katanya. Terus pokoknya dalil saya banyak banget dalilnya, hadir. Sekarang apa dalil antum? Pakai jam tangan di kiri, katanya. Saya tidak punya dalil, saya bilang. Saya menganggap jam ini sesuatu yang ya bukan makanan, bukan ini, tapi ini jam. Berarti antum menganggap waktu itu tidak penting, kayaknya. Wah. Saya tidak mau
Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dia jawab, semoga Allah juga membalasmu dengan 2 kebaikan. Kenapa 2 kebaikan? Saya bilang, 1 mau berubah, tambah ambek saya. Makan sudah nggak enak, Adin. Rendang Adin. Ya, wah ini orang memang rada nganyel gini ya. Cuma 1 kebenaran gitu ya. Ya sudah, akhirnya makan. Yang lebih menyakitkan, makanan saya belum selesai, dia sudah selesai. Dia bayar makanan. Orang ini pergi, saya rubah jam tangan saya lagi. Saking dongkolnya, Adin. Pergi, saya gitu lagi. Masya Allah, tabarakallah. Setelah itu, ya, tidak ada kesempatan kecuali mesti saya ketemu sama orang ini terus, Adin. Di lorong masjid ketemu, di jalan ketemu, dan setiap ketemu saya sembunyikan tangan saya, Pak. Assalamualaikum. Ya, ketemu terus, tidak tahu. Ketemu, Adin. Ya, di pasar ketemu terus sama orang ini sampai akhirnya kemudian madeg. Iya, mungkin ini 1 kebaikan. Kenapa saya tolak? Ya. Padahal kalau pakai jam kanan niatkan mengikuti sunnah kan dapat pahala terus selama jam ini kepakai, gitu ya. Oh iya, kenapa tidak saya terima saja? Akhirnya saya terima, Din. Sampai sekarang ini sudah bertahun-tahun ini jam ini kanan, karena ada pelajarannya. Nah kadang-kadang begitu, Din. Kita tahu itu sesuatu yang kita tahu satu ilmu, tapi kita tidak tahu ilmu yang lain, gitu ya. Nah kadang-kadang kondisi kedua ini. Kadang-kadang kondisi kita ketiga, Din. Ya, kenapa kita terus butuh hidayah? Karena kadang-kadang keadaan kita ini mengetahui suatu hukum atau mengetahui, meyakini sesuatu itu benar, tapi ternyata salah menurut Allah. Kita kadang-kadang yakin ini salah, ini tidak boleh, tapi ternyata benar. Dalam kondisi seperti itu, kita tidak tahu benar dan salah. Ya, kita masih butuh hidayahnya Allah. Itulah mengapa ada doa Allahumma arinal haqqa haqqan kan, warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjuki aku yang benar itu benar dan mampukan aku untuk mengikutinya. Karena kadang-kadang kita berada di kondisi ini. Ya. Dan yang keempat, kata Ibnul Qayyim, kadang-kadang kita meyakini sesuatu itu benar tapi kita belum mampu mengamalkannya. Sebaliknya, kadang-kadang kita mengetahui sesuatu itu salah, zina itu salah, riba itu tidak boleh, ya. Ini itu tidak boleh, tapi masih belum bisa kita meninggalkannya. Kadang-kadang begitu, Adin. Ya. Dan disitulah kita butuh hidayah agar Allah memampukan kita untuk mengamalkan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Ya. Ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, Allahumma tsabbitni fil iman, tsabbitni fil ihsan, Allahumma amitna bil iman. Ya, dan sebagainya. Sudah berada di atas jalan hidayah, dia butuh istiqomah, Adit. Butuh hidayah. Ini sekaligus bantahan untuk orang-orang orientalis yang mengkritik ayat ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang yang benci Islam, mempelajari Islam untuk menjelek-jelekkan Islam itu, mereka mengkritik kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kamu ini setiap hari kok membaca ihdinas siratal mustaqim, berarti kamu ini masih sesat. Ya, kok minta jalan hidayah terus, berarti sekarang sesat. Loh, sebentar dulu, ya. Orang minta hidayah itu belum tentu karena dia sesat, hadirin. Ada kondisi di mana dia ini sudah benar, sudah ada di atas jalan yang lurus. Tapi karena rasa takut dan khawatirnya dia tersesat, dia minta hidayah. Ya,
Nah, semoga kita ini dalam keadaan istiqomah hari ini dan kita ini tidak pernah lupa bahwa hidayah itu milik Allah dan istiqomah itu anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas azan 10 kaidah mau diulang atau enggak ini? Ulang ya, sing ulang-ulangnya ora tau teko mesti. Ya. Ya, coba ya 10 kaidah cepat ya. Yang pertama, haqiqatul istiqomah luzumul manhajil qawim syaratul mustaqim. Hakikat istiqomah adalah menapaki manhaj yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Intinya kaidah pertama ini ya, Pak. Kalau mau istiqomah harus belajar, harus menuntut ilmu, harus majlisan hadirin. Ya, kalau mau istiqomah harus dekat sama ilmu dan ahlul ilmi. Dua, la takunul istiqomatu illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. Istiqomah tidak akan terwujud kecuali lillah karena Allah, billah memohon pertolongan hanya kepada Allah, wa ala amrillah di atas jalan yang benar. Kaidah kedua ini mengajak kita untuk menjaga keikhlasan. Kalau untuk manusia memuji, kalau untuk Allah selama surga belum kita raih kita tidak. Ya, kemudian yang ketiga, istiqomah istiqomahnya anggota badan itu dengan istiqomah ditentukan dengan istiqomah. Yang ketiga yang mengajak kita untuk terus menerus mensupport hati kita dengan nutrisi yang baik, ya, ya, dan juga menjauhkan hati kita dari berbagai penyakit hati. Kemudian yang keempat, al istiqomatu tata'allaqu bin niyat wal af'al wal aqwal. Istiqomah berkaitan dengan 3 hal: niat, perbuatan, dan perkataan. Ya, maka kaidah keempat ini kata para ulama titik tekannya ada, kalau kita mau istiqomah titik tekannya ada di menjaga lisan hadirin. Karena lisan seseorang itu adalah representasi dari isi hatinya. Isi hati jadi pikiran, pikiran jadi tindakan, tindakan jadi kemaksiatan. Kalau lisannya lisan yang buruk, gitu ya. Kalau lisannya baik, mesti nanti tindakannya jadi tindakan yang baik. Kemudian yang kelima, al-istiqamatul matlubatu minal abdi hiya sadadu wal muqarabah. Istiqomah yang diminta dari seorang hamba itu 2, terus menerus dan sekuat kemampuan. 6. Samratul istiqamah fid dunya al istiqamatu ala sirati yaumil qiyamah. Buah dari keistiqomahan di dunia adalah istiqomahnya seseorang menyeberangi sirat di hari kiamat. Ya, maka salah satu tips agar istiqomah apa? Senantiasa mengingat hari hisab hadir. Bahwa setiap yang kita lakukan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 7. Mawani'ul istiqomah. Penghalang istiqomah ada 2, syubhatud dolal wa syahawatul ghai. Ya, syubhat yang menyesatkan dan syahwat yang melalaikan. Cara-cara meredam keduanya kita sudah bahas di pertemuan yang beberapa pertemuan lalu. 8. At-tashabbuh bil kufar min a'dhamil junuh anil istiqomah. Tasyabuh atau menyerupai orang kafir merupakan perkara terbesar yang memalingkan seseorang dari istiqomah. Menyerupai dalam hal apa? Dalam 2 hal. Ilmu yang tidak diamalkan dan beramal tanpa ilmu. Itu kan menyerupai Yahudi dan Nasrani. Maka kalau punya ilmu ya diamalkan, kalau tidak ada ilmunya ya jangan waton beramal. Harus cari ilmunya dulu, harus mendasari amalan kita dengan ilmu. Yang ke-9, alal abdi mahmastaqama alla yattaqil ala amali. Seorang hamba sudah istiqomah tapi hendaknya dia berusaha terus menerus beramal, mendapatkan hidayah.
kita dapat hidayah. Dapatnya itu gampang hadirin, karena Allah ini membuka pintu hidayah lebar-lebar. Yang sulit itu merawatnya hadirin. Setelah dapat hidayah itu merawatnya itu. Maka jangan fokus sama peraihannya, tapi fokuslah menjaga amalannya. Yang ke-10 yang terakhir, al-istiqamatu minnatun ilahiyah wa hibbatun rabbaniyah. Hidayah itu milik Allah, pemberian dari Allah. Maka kita minta kepada Allah agar kita diistiqomahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.